Malaysia mau ikutin jejak Indonesia dengan naturalisasi pemain Belanda, tapi FIFA malah nyegat. Timnas Indonesia lagi on fire nih. Suksesnya, Garuda dalam beberapa tahun terakhir banyak berkat program naturalisasi pemain yang bikin skuad Indonesia jadi lebih solid dan berkelas. Terutama dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, kayak yang kita lihat dari Calvin Verdonk, Mas Hilgers, Tom Haye, dan masih banyak lagi. Mereka semua punya pengalaman internasional dan sekarang udah jadi bagian dari timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Hasil dari kerja keras PSSI lewat naturalisasi pemain-pemain berkualitas ini mulai kelihatan banget. Timnas Indonesia sekarang punya peluang besar buat tembus ke putaran final Piala Dunia 2026 yang tentunya jadi kebanggaan besar. Nah, yang menarik ternyata kesuksesan Timnas Indonesia ini juga menarik perhatian negara tetangga kita, Malaysia. Yup, Harimau Malaya sepertinya ingin mengikuti langkah Indonesia dengan meniru program naturalisasi pemain, terutama yang berasal dari Belanda. Jadi, Malaysia kan memang udah lama ngelakuin program naturalisasi, tapi kebanyakan pemain yang mereka naturalisasi tuh udah usia tua dan kualitasnya lebih pas buat level Liga Malaysia. Beberapa nama yang pernah dinaturalisasi, misalnya Sergio Aguero, bukan yang di Man City ya, dan Paulo Joshua. Tapi mereka lebih dikenal sebagai pemain yang udah cukup senior dan gak terlalu bersinar di level internasional. Bahkan ada Dion Choos yang sempat main di Liga Champions meski dia juga gak terlalu banyak dilirik. Sekarang Malaysia mulai terinspirasi dengan apa yang dilakukan Indonesia lewat naturalisasi pemain muda yang masih aktif di Eropa. Makanya mereka mulai menargetkan beberapa pemain yang punya darah Belanda persis kayak yang udah dilakukan Indonesia. Media Belanda, Voetbalzone ngeliput habis usaha Malaysia untuk menarik pemain-pemain berdarah Belanda ini. Mereka bahkan mengungkapkan kalau FAM dalam kurung Federasi Sepak Bola Malaysia berharap bisa menarik perhatian beberapa pemain profesional Belanda buat memperkuat timnas mereka dan naik peringkat di FIFA. Beberapa pemain yang jadi target FAM adalah Mats de Eagle, Kapten Go Ahead Eagles yang dianggap bakal jadi tambahan solid buat tim Malaysia. Tapi ada masalah besar nih, izin FIFA. Ternyata, garis keturunan The Eagle dengan Malaysia terlalu jauh buat bisa dibawa masuk ke dalam timnas. Sesuai aturan FIFA yang cuma mengizinkan pemain berganti federasi jika garis keturunan mereka maksimal ada pada kakek atau nenek. Jadi, meski The Eagle bisa jadi warga negara Malaysia, dia nggak akan bisa bermain untuk timnas mereka. Tapi ternyata FAM nggak nyerah gitu aja, bro. Mereka tetap semangat buat nyari pemain-pemain keturunan Malaysia yang ada di Belanda. Kabarnya, Rob Friend, CEO FAM, bakal berusaha meyakinkan beberapa pemain muda yang main di Liga Belanda buat gabung ke timnas Malaysia. Seperti Ferdy Druid Rapid Wien, Sam Schepperman Heracles Almelo, dan Dylan van Wageningen Sparta Rotterdam. Nah, masalahnya nih, ketiga pemain ini juga belum tentu bisa lewatin proses naturalisasi yang mulus. Ferdy Druid misalnya adalah striker yang cukup menjanjikan tapi lagi dihantam cedera lutut yang bikin karirnya sedikit terganggu. Terus status eligible ketiga pemain ini juga masih jadi tanda tanya besar karena FIFA masih bakal ngecek apakah mereka memenuhi syarat atau enggak. Jadi, bisa dibilang meskipun FAM punya ambisi besar buat meniru Indonesia, jalannya nggak bakal semudah yang dibayangkan. Tentu aja, usaha Malaysia buat meniru Indonesia lewat naturalisasi pemain ini cukup menarik perhatian banyak orang. Di satu sisi, Indonesia memang udah bikin gebrakan besar dengan mengandalkan pemain-pemain keturunan yang berkarier di Eropa yang kualitasnya nggak main-main. Tapi ada juga yang mulai mikir apakah Malaysia bakal berhasil mengikuti jejak tersebut dengan cara yang sama. Bisa jadi, meskipun mereka berusaha meniru langkah Indonesia, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatiin, terutama aturan ketat dari FIFA yang nggak bisa diabaikan begitu aja. Jadi, siapa yang bakal lebih sukses dalam program naturalisasi ini? Apakah Indonesia akan terus jadi tim yang lebih solid dengan bantuan pemain-pemain naturalisasi, atau malah Malaysia yang akan mengejar ketertinggalannya dengan cara yang sama? Tentu saja, semua ini masih menjadi teka-teki yang bakal seru banget untuk diikuti ke depannya. Yang pasti, kita sebagai pencinta bola di Indonesia tentunya berharap timnas Garuda terus menunjukkan kualitas dan performa terbaik di ajang internasional. Dan jangan sampai ada negara lain yang bisa menyaingi kebangkitan sepak bola kita. Wah, gawat! Proses naturalisasi Jairo Riedewald tertunda, timnas Indonesia siap lebih kuat dengan Kluivert dan pemain Eropa.
Gak bisa dipungkiri timnas Indonesia sedang dalam fase yang menarik banget. Bukan cuma soal hasil, tapi juga soal pemain-pemain baru yang mulai meramaikan skuad Garuda termasuk para pemain naturalisasi yang makin banyak. Salah satunya Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang sekarang main di Royal Antwerp yang sebenarnya udah dideketin banget buat jadi WNI. Tapi ada sedikit drama nih bro. Proses naturalisasi Riedewald harus mundur karena ada masalah administratif. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapin kalau dokumen Riedewald belum lengkap dan pihaknya masih nunggu dari PSSI. Untuk Jairo belum masuk dalam kurung ke Kemenpora, Jairo itu persoalan berkas, kata Dito pada Jumat dalam kurung 31 Januari 2025. Jadi, PSSI masih sibuk ngurusin berbagai persyaratan administratif sebelum bisa kirim berkas ke pemerintah. Gak cuma Jairo nih, kabarnya ada 3 pemain lain yang proses naturalisasinya udah hampir selesai, yaitu oleh Romanya, Tim Geipens, dan Dion Marks. Mereka udah dijadwalkan buat rapat dengar pendapat dalam kurung RDP dengan Komisi X dan XI3 DPR RI minggu depan. Kalau semua lancar, tinggal nunggu Kepres dalam kurung keputusan Presiden dan mereka bakal resmi jadi WNI. Sementara itu, soal timnas Indonesia ada yang menarik perhatian nih. Keisuke Honda, legenda Jepang yang pernah main di Eropa, bahkan gak ragu buat puji timnas Indonesia. Menurut Honda, timnas Indonesia udah jadi ancaman serius di Asia Tenggara dan kualitas pemain-pemainnya makin oke. Yang bikin Honda lebih kagum tentu aja karena banyak pemain Indonesia yang udah merumput di Eropa. Timnas Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, kata Honda yang juga ngerasa kalau Indonesia makin berkembang berkat banyaknya pemain yang berkarier di luar negeri. Dia juga bilang, saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa. Jadi, bisa dibilang timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Terlebih lagi, performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin membuktikan kalau Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan. Tim Garuda sekarang ada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Tapi ada kabar yang agak bikin khawatir juga nih, yaitu penundaan naturalisasi Jairo Riedewald. Kalau berkasnya nggak selesai tepat waktu, bisa jadi dia nggak bakal tampil di laga kualifikasi melawan Australia pada 20 Maret 2024. Padahal, kehadiran pemain berkualitas kayak Riedewald bisa jadi tambahan yang sangat penting buat Indonesia. Apalagi kalau berhasil lolos ke putaran final. Indonesia nggak perlu ikut putaran keempat dan bisa fokus ke FIFA Matchday di Oktober dan November 2025. Ngomong-ngomong soal perkembangan timnas Indonesia, ada hal besar yang juga terjadi nih. PSSI baru aja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong. Keputusan ini tentu aja punya alasan kuat karena Kluivert punya pengalaman luar biasa di level internasional baik sebagai pemain maupun pelatih. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bilang kalau timnas Indonesia butuh sosok yang mampu membawa tim ini ke level lebih tinggi, bisa ngelakuin strategi dengan baik dan komunikasi yang lebih solid. Kami membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengimplementasikan strategi dengan baik, berkomunikasi lebih baik, dan menjalankan program yang lebih baik untuk tim nasional kita, ujar Erick Thohir dikutip dari Reuters. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung, tentu ada diskusi soal identitas timnas Indonesia. Apakah bergantung pada pemain naturalisasi ini jadi jalan yang tepat? Atau harus ada fokus pada pengembangan pemain lokal buat masa depan yang lebih solid? Tapi apapun itu, fakta yang nggak bisa dipungkiri adalah Indonesia kini jadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Bukan cuma soal hasil di lapangan, tapi juga soal pemikiran jangka panjang yang dipikirkan oleh PSSI dengan memanfaatkan pemain Eropa yang punya kualitas dan pengalaman internasional. Nah, semua mata sekarang tertuju pada Patrick Kluivert. Bisa nggak dia membawa timnas Indonesia meraih sukses besar, nggak cuma di kualifikasi Piala Dunia, tapi juga dalam pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Hanya waktu yang bisa jawab. Namun, satu hal yang jelas, timnas Indonesia punya potensi besar dan bisa jadi ancaman serius bagi tim besar di Asia. Dengan pemain-pemain berbakat dan pelatih kelas dunia seperti Kluivert, Indonesia jelas punya peluang besar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. So, siapa tahu? Mungkin aja kita bakal lihat timnas Indonesia bikin kejutan besar di Piala Dunia 2026. Gaya main oke banget. Calvin Verdonk masuk tim terbaik Liga Belanda.
Jadi modal timnas Indonesia hadapi Australia ada kabar super positif buat timnas Indonesia nih. Terutama buat yang bakal menantikan laga seru melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu pemain abroad kita, Calvin Verdonk, baru aja masuk dalam tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Ini tentunya jadi angin segar buat timnas Indonesia yang bakal bertandang ke Sydney Football Stadium, Australia pada 20 Maret 2025. Laga tersebut bakal jadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda itu bakal didampingi oleh beberapa asisten keren seperti Alex Pastoor, Denny Lanza, dan Gerald Vandenburg. Yang lebih menarik lagi, Kluivert punya sejumlah pemain abroad yang rutin main di liga-liga top Eropa, termasuk di Liga Belanda. Salah satunya adalah Calvin Verdonk, bek kiri yang kini main untuk NEC Nijmegen. Pemain naturalisasi asal Aceh ini udah tampil konsisten banget musim ini dengan total 19 pertandingan dan 1 gol di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dia juga udah main lebih dari 1.700 menit di semua kompetisi bersama NEC Nijmegen. Puncaknya, Verdonk masuk dalam tim terbaik Liga Belanda bulan Januari 2025 dan diumumin langsung lewat Instagram resmi Eredivisie. Dalam formasi 4-3-3, Verdonk dipercaya jadi bek kiri dan dia bersanding dengan beberapa nama top lain seperti Tijmen Blok, Zijl dalam kurung Groningen dan Faisal Almasyani dalam kurung RKC Waalwijk. Di lini depan ada Igor Paixão dalam kurung Feyenoord dan Daan Rots dalam kurung FC Twente, sementara posisi kiper ditempati Fabian De Keysger dalam kurung Heracles. Ini bukan pertama kalinya Verdonk mencuri perhatian, karena sebelumnya dia juga sempat masuk dalam tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024 hingga 2025 dan bahkan jadi pemain terbaik edisi November 2024. Gak diragukan lagi, performa apik Calvin Verdonk di NEC Nijmegen diharapkan bisa jadi kunci saat dia membela timnas Indonesia, termasuk di laga-laga berat seperti lawan Australia nanti. Tungguin aja, penampilan gemilang Verdonk di level klub bisa jadi bakal berdampak positif banget buat timnas Indonesia.